Orang yang berdagang dan dia hambanya Allah tentu tidak sama dengan orang yang berdagang dan dia tidak beriman kepada Allah. Ya kan? Orang yang beriman kepada Allah aja, orang yang enggak beriman kepada Allah aja, kadang-kadang ada loh yang tetap menjaga kejujuran. Kenapa? Agar dipercaya sama orang. Karena saya mau kerja nih bukan buat sebulan 2 bulan. Saya mau bekerja mau buat panjang nih. Jadi saya harus jujur terhadap barang dagangan saya, kualitasnya bagus nggak bagusnya, saya akan jujur sama mereka. Kenapa? Karena saya mau jualan nih lama. Karena saya mau jualan bukan buat sehari 2 hari, saya mau jualan nih buat bertahun-tahun. Biar orang ada kepercayaan sama saya mau jujur. Jika keinginan terhadap dunia yang sampai akan panjang itu aja membuat orang mau jujur, tidakkah pengetahuanmu bahwa semua yang kamu lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat, membuatmu akan lebih jujur lagi? Bukan begitu? Sedikit sekalian saya muliakan, amanatmu dalam berdagang, amanatmu dalam berbisnis, amanatmu dalam menjaga hak orang lain dalam pekerjaan-pekerjaanmu itu, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu menentukan nilai imanmu. Makanya ketika Nabi Muhammad satu waktu datang pergi ke pasar, kemudian Nabi Muhammad alaihissalam masukin. Nabi kan bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Nabi pergi ke pasar di Madinah, udah ini ya, udah orang di pasar tersebut itu udah paham hukum-hukum Islam, sudah tahu dan semuanya muslim. Pasarnya orang Islam. Nabi yang memang bisa melihat dengan pandangan kenabian beliau, Nabi tahu nih. Nabi masukin tangannya ke dalam tumpukan gandum. Ada orang jualan gandum, Nabi masukin tangan. Habis itu Nabi keluarin lagi. Mana ada? Kata Nabi, apa ini? Kok basah? Apa nih? Kok gandum yang dibawa basah? Kenapa ini? Kata Nabi. Asabahul ma ya Rasulullah. Dia habis kena hujan semalam ya Rasul. Nabi Muhammad kemudian berkata, halla tajalhu fawq hatta ya'rifuhun nas. Kenapa enggak kamu bikin di atas? Jadi orang tahu bahwa yang di atas tuh basah. Barang basah tuh masih bisa dipakai teman-teman sekalian. Tapi satu, lebih mudah busuk. Kalau ada beras basah, kan lebih mudah busuk. Kalau dalam karung di dalamnya itu ada barang basah, kamu nggak tahu, kan nanti busuk tuh yang di dalam. Itu satu. Sama yang kedua, barang kalau basah lebih berat. Kalau ditimbang kan jadinya lebih berat. Kata Nabi, halla tajaluhu fawq hatta ya'rifuhun nas. Kenapa kamu nggak bikin yang basahnya di atas? Kenapa kok kamu sengajain numpuknya dengan barang kering sehingga orang nggak tahu kalau itu basah? Man ghasyana falaysa minna. Nabi Muhammad bilang, siapa yang punya keinginan nipu orang Islam, itu kan punya keinginan namanya buat nipu orang, falaysa minna, bukan termasuk dari kelompok orang Islam. Iman hilang dari hati orang tersebut ketika dia punya keinginan buruk terhadap orang Islam. Sebab kamu beriman, maka berdaganglah dengan caranya orang beriman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, sukul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya orang Islam itu seperti musallanya orang Islam, seperti tempat sholatnya orang Islam. Pasarnya orang Islam seperti tempat salatnya orang Islam. Tokomu, kalau kamu punya toko, seharusnya nggak ada beda dengan tempatmu mengerjakan sholat di atas sejadah. Dimanapun kamu berada, kamu tahu bahwa Allah sedang melihatmu. Maka kamu mengerjakan taat dengan sholatmu di tokomu, kamu pun juga seharusnya mengerjakan taat dengan tidak berbuat buruk kepada siapapun. Nggak punya niatan buat jelek-jelekin, buat menipu orang lain, buat ngurangin timbangan orang, buat berbuat keburukan. Sedikit sekalian, kamu muslimah, maka sebagai muslimah, kalau kamu dagang, kamu harus berdagang dengan caranya orang Islam. Kamu muslimah, maka kalau kamu adalah seorang penjahit, maka jadilah seorang penjahit yang muslimah, yang sesuai dengan caranya orang Islam ngerjain dagangan, ngerjain jahitan. Gimana tuh? Jangan janji-janji di waktu yang kiranya kamu tidak bisa menepati. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, orang yang berdagang masuk nerakanya dari billahi tallahi. Orang yang dagang
Masuk nerakanya gara-gara billahi tallahi. Demi Allah, ini nih dari hasil dari kamu tawar segitu, dari sananya aja belum dapat. Pada suka yang kayak gitu. Betul? Pada suka ngurangin timbangan. Kalau dibilangin kayaknya aku tadi kurang tuh timbangan, demi Allah enggak. Pakai sumpah-sumpah pula. Ini yang bikin bohongnya. Bohongnya pedagang yang banyak bikin para pedagang masuk ke dalam api neraka. Katanya Nabi Muhammad, orang yang kerja kayak jahit, kayak tukang bikin kue, tukang nerima apa aja ya, arsitektur ngegambarin bangunan misalnya, siapapun yang jual jasa itu masuk nerakanya kata Nabi Muhammad disebabkan karena ames summa ames, bukroh tuma bukroh, bukroh ba'da bukroh. Ntar 2 hari lagi jadi kok, datang lagi 2 harinya, oh ntar 2 hari lagi jadi kok, oh udah pasti 2 hari lagi jadi pasti. Sedikit sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab pernah sangat marah ketika ada seseorang. Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang jahitin baju Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nanya, kira-kira kapan nih? Dia bilang, insya Allah hari Jumat. Dia bilang nih, insya Allah hari Jumat. Sayyidina Umar datang lagi ke sana. Ternyata di hari Jumat itu dia belum selesai juga. Insya Allah hari Selasa. Yang tadi, insya Allah itu kan jika Allah kalau Allah mau, insya Allah hari Selasa dia bilang. Dia bilangnya insya Allah. Habis gitu kemudian didatengin lagi sama Sayyidina Umar bin Khattab hari Selasa belum jadi juga. Insya Allah hari Jumat tuh. Sayyidina Umar bilang kayak gini, mas'altu an masyiatillah, inna mas'altu an masyiatik anta. Kata Sayyidina Umar, saya nggak nanya tentang maunya Allah, kira-kira kapan baju saya jadi. Saya lagi nanya maunya kamu jadiin baju saya kapan. Saya nggak lagi nanya tentang maunya Allah. Saya lagi nanya tentang maunya kamu. Hati-hati teman-teman sekalian. Janji nggak ditepati. Gitu kan ya? Semua orang nih yang dihargai adalah ucapannya. Teman-teman sekalian, kalau saya misalnya ngaji ini kan, hari Kamis ini datang, Kamis besokannya lagi kagak datang, Kamis besokannya lagi sakit, Kamis besokannya lagi saya lagi jalan sama suami, ntar Kamis depannya lagi saya datang, suka saya gitu. Kira-kira teman-teman sekalian, bagaimana perasaanmu kala itu? Udah nih, ustadahnya aja nggak bisa dipegang omongannya. Gimana kita mengaji sama dia? Kan gitu. Maka teman-teman sekalian, kerjakan segala sesuatu dengan takwa. Takwa. Jagain aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam apapun yang kamu kerjain. Pada apapun yang kamu kerjakan. Sayyidina Imam Abu Hanifah, pedagang baju laki-laki tuh kayak tub, tahu baju gamis laki-laki? Imam Abu Hanifah pedagang. Sedikit sekalian saya muliakan, makanya nih yang dagang-dagang nih, usyur mi'syar ar-rizq minat tijarah. Kata Nabi Muhammad 90% rizki itu Allah bagi pada perniagaan, pada jualan. Makanya memang salah satu dari pekerjaan yang paling bagus tuh ya, berdagang gitu ya. Cuman masalahnya teman-teman sekalian, berdaganglah dengan takwa. Jangan pernah mau nipu, jangan pernah mau ngurang-ngurangin haknya orang. Kalau ada orang nggak jadi beli barang daganganmu, terima lagi nggak apa-apa. Jangan kemudian dibalikin nih, saya kurangin ya duitnya. Nggak ada orang nggak mau balik, nggak mau lagi kemudian balikin, terima aja, nggak jadi soal. Kan begitu ya, berarti bukan rezekinya dia. Nggak usah ada yang dikurang-kurangin, nggak usah ada yang dipotong-potong. Imam Abu Hanifah jualan baz. Waktu itu beliau punya 100 buah baz. Baz seperti yang tadi saya sampaikan, baju laki-laki. Beliau nggak jualan sendiri, beliau punya agent, punya agen, punya wakil. Dipanggilnya wakilnya, gitu ya. Misalnya, beliau bilang kemudian mewakilnya, kamu mau kapan pulang Bandung? Besok Imam. Yaudah deh kalau gitu bawain sekalian nih baju saya, jual deh di sana. Yang di Jakarta udah saya suruhan orang lain. Iya baik tuan. Dibawa 100 buah baz.
Tapi Imam Abu Hanifah bilang, tunggu dulu, sebelum kamu pergi, ini saya mau kasih unjuk. Ada satu dari 100 baju. Ini orang takwa nih ya, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah nih, satu baju ini nih ya, saya tandain ya. Misalnya dikasih contreng apa-apa di bungkusnya. Kata Imam Abu Hanifah, nih satu baju ini ada cacatnya. Ini saya liatin ya sama kamu cacatnya. Nih jahitannya nih kurang pas. Nih ada yang robek sedikit nih. Padahal robek nggak seberapa banyak yang akan mengganggu gitu, baju itu dipakai enggak juga. Cuman maksudnya bisa mengurangi harga. Cacatnya ini bisa ngurangin harga. Jadi kata Imam Abu Hanifah, yang satu ini kalau kamu jual harus kamu ceritain aibnya. Harus kamu kasih tahu aib di baju ini. Dia bilang marhaba. Baiklah. Dibawalah sama dia. Pergi bajunya 100 baz. Teman-teman saya sekalian. Dapat sebulan 2 bulan dia datang lagi dengan wajah penuh ceria. Dia bilang, alhamdulillah Tuhan, dagangan kamu laku keras. Ya. Jadi ini Tuhan, ini uangnya orang takwa. Ini uang modalnya, ini uang untungnya. Ngasih tahu sama beliau. Nih Tuhan, 100 buah baz. Imam Abu Hanifah langsung nanya, satu baju yang kemarinan ada cacatnya kamu terangin gak sama yang beli? Oh iya ya ampun lupa. Habisnya waktu itu orangnya belinya belinya grosir, maksudnya ada orang belinya tuh banyak-banyak gitu. Ada yang beli 3, ada yang beli 5. Jadi saya nggak inget tuh mau ngasih taunya. Ya ampun Tuhan, maafin saya. Kata Imam Abu Hanifah, bukan masalah maafin saya, karena itu memang bukan urusan saya juga. Tapi itu urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus menerangkan aib sebuah dagangan. Itu cara yang Nabi Muhammad kasih tahu sama kita. Jadi kata Imam Abu Hanifah, berarti ini uang ada syubhatnya. Dari 100 baju loh ini teman-teman saya sekalian. Bukan hanya ngitung satu baju nih, berarti harganya misalnya 150.000 gitu ya. Atau misalnya harganya misalnya gitu ya. Berarti nih 250.000 nih ada syubhatnya nih di sini. Berarti saya ambil 250.000 gitu dari keseluruhan uang. Kalau bajunya 250.000 berarti berapa? 25 juta ya. Anggap seperti itu 25 juta. Kata Imam Abu Hanifah, enggak begitu. 25 juta ini semua duitmu ini, saya anggap ada syubhatnya, jangan masukin ke modal, sedekahin semuanya. Takwa. Teman-teman sekalian, takwa. Luar biasa. Itu Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah. Makanya katanya Habib Umar bin Hafid, kalau yang jualan di pasar nih ada orang kayak Imam Abu Hanifah, ada orang kayak Al-Junaid, kita mau pergi ke pasar buat nyari berkah. Kalau aja yang di pasar pedagangannya orang-orang yang kayak begitu, kita mau masuk ke pasar buat nyari berkah. Akan tetapi Nabi udah tahu keadaan pasar-pasar ini seperti apa, sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, abghadul biqa 'ala Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah nggak suka di atas muka buminya ini adalah pasar-pasarnya. Kenapa gitu? Adanya penipuan, adanya janji-janji yang nggak benar, adanya kata-kata yang nggak tepat, adanya orang yang bilang ini barangnya bagus padahal nggak bagus. Aduh. Sampai ada orang pergi masuk pasar toko temennya, teman-teman saya sekalian, toko temennya di pasar, dia masuknya pakai kaki kiri. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. A'udzubika rabbi yadurun. Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iya, masuk WC. Baca gitu. Pakai kaki kiri. Temennya nanyain, kamu kirain toko saya kayak toilet tuh? Kayak WC apa? Kok kamu baca doa kayak begitu? Nanti ini kamu keluarnya pakai kaki kanan baca alhamdulillahilladzi afani. Gitu ya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini
wa yubqi fi ma yanfauni. Kamu bakalan baca kayak begitu? Iya katanya. Kenapa kok kamu kayak gitu? Emang kamu pikir kok saya ini toilet apa gimana? Dia bilang bahkan lebih buruk daripada toilet. Ini pasti banyak setannya. Saya pernah melihat kamu bohong di sini. Saya pernah lihat kamu bohong di sini. Teman-teman sekalian, ilmu ini saya sampaikan untuk membuatmu melihat pada diri sendiri, bukan mau melihat oh iya tuh sino begitu, bukan. Kamu lihat diri kamu sendiri. Sudahkah selama ini perdaganganmu berdasarkan dengan takwa? Sudahkah kamu punya entah itu perniagaan, entah itu usaha yang kamu sedang lakukan, sudahkah penuh dengan takwa? Sudahkah membuat semua orang beli dari kamu tidak merasa tertipu, tidak merasa ada yang kurang-kurang, gitu ya? Kalau ada orang mau balikin, terima. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dengan perdagangan kita. Begitu kan ya? Iya, betul. Jadi teman-teman sekalian, kayak gitu tuh. Jangan membuatmu meninggalkan yang wajib, termasuk juga perkara sunnah yang biasa kamu kerjakan. Kemudian berdaganglah dengan penuh ketakwaan. Berdagang pula lah dengan penuh cinta kepada siapapun yang membeli barang daganganmu. Gitu, yang enak, yang benar. Terangin sama orang, kalau ada aibnya terangin. Kalau ada aibnya terangin. Begitu kan ya? Itu cara kita, caranya umat Islam. Sayyidina Al-Junaid, teman-teman sekalian, ini ada satu lagi nih, Habib Umar ceritain. Itu beliau tiap pagi sebelum buka tokonya, dia sholat sunnah 200 rakaat. Sebelum buka tokonya, sholat sunnah 200 rakaat. Betul, Al-Junaid yang nulis alfi sholatin alfi salamin alaika ya sayyidi ya habiballah, yang biasa sudah dipimpin Sayyidil Junaid. Itu punya toko. Sebelum buka tokonya, di toko itu beliau sebelum buka nih, itu udah masuk tokonya, belum dibuka, sholat dulu 200 rakaat. Kata Habib Umar, saya mau pergi ke pasar. Kalau memang ada orang kayak Al-Junaid masih dagangan di pasar, saya bakal tamasuk sama tokonya, kata beliau. Saya bakalan nih bikin kesembuhan nih hati saya, pegang-pegangin barang-barang yang dijual. Karena kayak apa berkahnya sebuah toko sebelum buka sholat 200 rakaat. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nih para kekasih Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu kira hanya orang yang duduk di atas sejadah beribadah, gitu kan ya? Belum tentu. Kadang pedagang-pedagang, asalkan dia adalah orang yang tetap menjadi hamba Allah yang soleh, dia jaga amanat berupa perdagangannya itu, dia berdagang untuk Allah, karena Allah. Teman-teman saya sekalian, yang seperti ini akan menjadi salah satu dari para pebisnis di akhirat nanti. Para tujar di akhirat nanti. Orang-orang kayanya akhirat banyak. Disebabkan karena waktu di dunia dia berdagang, dia bekerja dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tajir al-amin as-saduq ma'asyuhada yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad, pedagang yang dia amanat dan dia jujur dalam perdagangannya bersama dengan para syahid di hari akhirat. Masya Allah. Jadi kayak gitu tuh. Nih sekalian saya muliakan. Jangan salah. Kamu di toko-toko, asalkan maksudnya kamu berdagang, kamu kerja, asal hatimu nih kepada Allahnya lurus, kamu bisa jadi salah satu dari orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kamu jalankan apa yang tadi saya sampaikan. Caranya dua, takwa dan cinta. Aduh, ini sudah jadi nih beli bajunya nih karena buat anak sekolah. Oh, nggak apa-apa. Sekolahnya udah beres anaknya. Iya sih, lagi masih usaha juga nih. Ada yang mau saya jual juga. Oh, nggak apa-apa kalau gitu saya tambahin nih.
Begitu. Dengan cinta. Saudaraku sekalian saya muliakan. Berdaganglah dengan takwa dan cinta. Bekerjalah dengan takwa dan cinta. Dengan itu kamu layak menjadi hamba-hamba tercinta di sisi. Amin ya Rabbal. Saya masih punya cerita. Kita dengarkan dulu. Dan ada satu cerita lagi yang ingin saya sampaikan. Teman-teman sekalian saya muliakan, ceritanya dua ya. Yang pertama, apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak alaihi ridwanullah. Kata Abdullah bin Mubarak, saya malam hari itu pulang dari satu majlis menuju ke rumah malam Jumat. Saya kemudian lewatin kuburan. Saya jadi mikir, ya Allah, kesiannya nih ahli kubur. Mungkin mereka perlu pertolongan. Mungkin mereka perlu doa-doa dari orang hidup. Jadi beliau memutuskan untuk enggak pulang dulu ke rumah, tapi duduk di pekuburan tersebut untuk baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, baca solawat, baca zikir, baca doa, dihadiahkan semuanya kepada ahli kubur. Allahumma ij'al thawaba qara'na minal Qur'anil azim ma qulna min qawli la ilaha illallah ma sabbahnahu wa bihamdihi wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila nuhdi ila jami' arwahil muslimin wal muslimat fi hadzal qabr. Beliau hibahkan, maksudnya beliau berikan pahalanya bacaan-bacaan beliau kepada semua ahli kubur. Habis itu beliau pulang. Malam harinya Allah kepada orang-orang soleh itu memang suka ngasih pelajaran ya. Malam harinya di malam itu juga beliau bermimpi seolah-olah apa yang tadi beliau baca itu serupa hadiah. Berupa hadiah yang dibagi-bagikan para malaikat kepada ahli kubur. Jadi beliau ngelihat di alam arwah itu, di alam kubur yang di situ tuh, beliau lihat ada malaikat bawa pakai nampan gitu. Hadiahnya Abdullah bin Mubarak. Ini hadiahnya Abdullah bin Mubarak nih. Siapa nih? Siapa yang perlu nih, ambil. Dia bilang, saya pun melihat orang-orang semuanya pada rebut-rebutan hadiah tersebut itu. Dia bilang, kecuali seorang ibu, dia berdiri aja di pojokan, kelihatan gak tertarik sama hadiah yang dibagiin. Saya pun samperin ibu-ibu itu. Saya bilang, Bu, hadiah lagi dibagiin, ibu cuek aja. Kata si ibu, saya emang gak perlu hadiah segitu doang. Gak perlu saya hadiah segitu doang. Emang kenapa, Bu? Saya punya anak, tiap hari ngasih hadiah saya 1 hataman Quran. Dia baca dari pagi surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai sore atau malam, dia sudah menghatamkannya, dihadiahkannya 1 hataman Quran itu untuk saya. Saya nggak perlu hadiah sekecil itu doang. Saya udah kaya raya dalam alam kubur saya. Konglomerat dalam kuburan. Dihadiahin 1 hataman Quran sama anaknya tiap hari. Bener-beneran 1 hataman ya, bukan siapa yang baca kulhu 3 kali kayak hatamin 1, enggak, hataman di Fatihah sampai ke. Saya jawab ini karena ada sebagian pandangannya yang jangan-jangan. Enggak, beneran. Hataman dari Fatihah sampai ke An-Nas dia baca. Baqarah, Al-Imran semua baca. Anaknya. Abdullah bin Mubarak kemudian penasaran. Bu, boleh kenal nggak anak ibu siapa dia itu? Disebutin, Fulan bin Fulan, pedagang daging di pasar. Kamu harus tahu, jangan salah. Para kekasih-kekasih Allah ini banyak yang dagang, banyak yang bekerja, banyak yang buka usaha, banyak yang jadi jangan membuat kamu merasa kok kayaknya saya gimana gitu ya, saya harus kerja gitu. Jangan merasa hina dengan kamu bekerja, teman-teman saya sekalian. Justru itu memuliakanmu. Asal sekali lagi niatnya benar, caranya benar. Caranya benar ada 2, takwa sama cinta. Jadi begitu pagi hari Abdullah bin Mubarak bangun dari tidur nih, penasaran bener nih. Ditungguinya waktunya pasar buka.
Begitu waktunya pasar buka, jam-jam 9-an pagi, Abdullah bin Mubarak bergegas pergi ke pasar, bukan mau beli, akan tetapi mau nyari siapa dia nih, waliullah yang tiap hari ngirimin ibunya hadiah 1 hataman Quran. Disamperin, ada namanya disebut tadi malam di mimpi itu. Cari-cari ketemu juga. Beneran tuh orang sambil nungguin orang beli dagangannya, mulutnya komat, kami hafiz Quran. Insyaallah. Dia pun kemudian bilang, Abdullah bin Mubarak, sekilonya berapa nih Pak dagingnya? Dek bilang, ahlan, sahlan. Iya Pak, sekilonya berapa? Berapa sih? Gaya ya, udah nggak tahu saya. 110 katanya. Ada yang mau nawar? Ustaz Khadijah. Gitu kan? Ya udah saya beli deh 2 kilo. Nih sambilan dibeli nih. Ini Abdullah bin Mubarak juga orang takwa tuh. Dia mau nanya urusan itu, tapi cinta di hatinya bikin dia sambilan gitu sambil dibeli dagangannya. Iya. Nggak cuma nanya doang. Oh ya udah Pak, kalau gitu saya cuma nanya doang. Ya Allah. Banyak tuh orang kayak gitu tuh. Yang jualan baju tuh, ya ampun saja, untungnya cuma ngelipet doang. Dibeli kagak, dibuka semuanya. Ada tuh yang suka kayak gitu tuh. Kalau beli cuma buka-buka doang, beli kagak. Kalau nggak niat beli, nggak usah buka. Akhirnya teman-teman saya sekalian, sambilan di ini nih di timbang, nanya lah Abdullah bin Mubarak, baca apa dek tadi dek? Enggak Pak, baca apa Pak? Baca Quran ya? Kau Bapak tahu? Kamu baca dari Fatihah sampai ntar udah sore hatam ya? Kau Bapak tahu? Dia nggak pernah cerita rupanya sama orang, kagak kayak kita. Ibadah dikit aja semua orang pada tahu. Ngenes ya sama kita nih ya. Ya Allah. Dia bilang, kamu hadiahkan ya pahalanya buat ibu kamu yang sudah meninggal. Kok Bapak tahu? Dia bilang, sebab tadi malam saya bermimpi ibumu, bahkan gak perlu sama hadiah dari siapapun yang mengirimkan hadiah kepada mereka. Ibumu sekarang dalam alam kubur telah menjadi konglomerat di sana karena hadiah yang kamu kirimkan pada. Masya Allah Pak, Masya Allah. Dia bilang, sejak ibu saya meninggal dunia, saya sudah bernazar untuk tidak melewatkan satu hari kecuali saya menghadiahkan 1 hataman Quran. Saya hadiahkan guru saya tersebut. Masya Allah. Ya khair waladnya, ya khair walad, sebaik-baik anak nih, seindah-indah anak nih. Mudah-mudahan kita punya anak-anak nanti gak keberatan buat ngirimin kepada kita hadiah-hadiah yang indah ketika kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa di dalam kubur nanti. Nah itu satu cerita tentang pedagang tapi tidak menghalangkan dirinya untuk bisa menghatamkan 1 hataman Quran tiap harinya, sedangkan beliau sambilan jualan dagingnya itu. Masya Allah. Cerita yang kedua masih boleh? Apa tadi ya? Oh, Habib Ali Habsyi. Teman-teman saya sekalian, Habib Ali Habsyi itu dalam banyak qasidahnya menceritakan tentang gurunya. Gurunya namanya Habib Abu Bakar Al-Attas. Kan gitu ya, banyak di qasidah-qasidahnya memuji-muji tentang gurunya. Dari Habib Abu Bakar saya mendapatkan gelas, gitu kan. Saya minum air cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oh, Masya Allah. Habib Ali banyak menyebut-nyebut tentang gurunya, itu Habib Abu Bakar Al-Attas. Tahukah kamu, Habib Abu Bakar Al-Attas adalah seorang pedagang madu di pasar. Cerita ini saya sampaikan padamu untuk membuatmu jangan meremehkan, jangan merendahkan orang yang dagang, atau jangan merendahkan orang yang kerja, gitu ya. Selagi dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belum tentu loh mereka-mereka yang jadi ulama, jadi ustadz, apalagi kalau tujuan jadi ulama, jadi ustadznya malah pengen mendapatkan harta,
pengen mendapatkan dunia. Nah, ini kalah jauh dengan mereka-mereka yang berdagang tapi dagangnya dengan penuh takwa dan cinta. Misalnya sekalian, Habib Abu Bakar jualan madu di pasar. Satu hari Habib Ali Habsyi itu dari keluarga ilmu. Ayahnya beliau adalah ulama, kakeknya beliau adalah ulama, di sekitar-sekitarnya banyak ulama. Habib Ali Habsyi itu memang keluarga ilmu, teman-teman sekalian. Satu hari beliau lagi pergi ke pasar. Enggak ini juga, maksudnya bukan emang demen pergi ke pasar gitu, enggak. Pas lagi beliau pergi ke pasar untuk satu hajat, beliau kemudian ngelihat, beliau udah jadi berilmu ya. Habib Ali udah dewasa ya. Maksudnya sudah mungkin usia beliau sudah 20-an ke atas gitu, bukan anak-anak. Habib Ali kemudian ngelihat orang ini. Habib Abu Bakar Al-Abbas. Begitu melihat Habib Ali Habsyi, langsung saat itu juga beliau masuk ke toko tersebut, diraihnya tangan Habib Abu Bakar Al-Abbas, diciuminya tangan tersebut. Kemudian beliau berkata, "Ya Habib, jadikan saya muridmu, Habib, jadikan saya muridmu." Ini murid kelas atas, guru kelas atas. Yang dilihat bukan cuman hidungnya mancung apa kagak, tampilannya seperti apa. Karena bahkan Habib Abu Bakar Al-Abbas pada saat tersebut itu berpenampilan biasa-biasa aja, nggak pakai surban, nggak pakai tuh, nggak pakai rida imamah, nggak ada, biasa aja. Umumnya pedagang jualan madu tuh kayak gitu dah, di pasar sana ya deh tampilannya begitu. Saudara sekalian, langsung ini juga ngajarin kita adab kepada guru. Langsung beliau nggak pakai apa-apa, diciuminya tangannya. "Tolong anggap saya sebagai muridmu, Habib. Anggap saya sebagai muridmu." Apa jawab Habib Bakar Al-Abbas? Habib Bakar Al-Abbas bilang, "Ya Ali," nggak pakai nanya namanya. "Ya Ali, saya sudah menjagamu sedangkan kamu masih berada dalam sulbi ayahmu. Dan saya sudah menunggu perjumpaan denganmu, ya Ali. Saya sudah menjagamu sedangkan kamu masih berada dalam sulbi ayahmu." Insya Allah. Itu ya. Kenapa orang-orang itu bisa kayak gitu, teman-teman saya sekalian? Karena orang-orang tuanya juga orang-orang soleh-soleha. Jadi dari sejak anaknya belum lahir, bahkan cucunya nih masih belum lahir nih, masih belum punya cucu, dia udah doa, "Ya Allah, karuniakanlah jalan paling indah bagi anak-anakku, ya Allah. Karuniakan guru-guru dalam kehidupan mereka yang mampu membimbingnya menuju jalanmu dan jalan Nabi Muhammad." Itu udah didoain buat ke anak-anak cucunya. Kita ini aja orang-orang yang kagak ngerti apa-apa, yang kita minta duit, yang kita minta rumah, ya enggak? Yang kita minta harta, nggak paham. Kita mesti minta apa sama Allah tuh nggak paham. Jadi kita doain anak juga urusannya cuma gitu-gitu aja. Siapa di antara kita yang mendoakan agar anak cucu kita bisa dapat guru yang benar, yang membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tuh, Habib Ali Habsyi salah satunya, teman-teman saya sekalian. Nah, intinya cerita ini, Habib Abu Bakar Al-Abbas hanyalah seorang pedagang madu. Gitu ya. Tapi kita tahu seperti apa nilai beliau di mata Allah yang sampai bisa menjaga muridnya padahal muridnya masih berada dalam sulbi ayahnya saat itu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah itu teman-teman saya sekalian, para pedagang-pedagang hebat yang saya ceritakan ini, para ulama-ulama terkemuka yang saya ceritakan ini, mudah-mudahan keberkahannya berhasil kita dapatkan pada hari ini, insya Allah. Amin ya rabbal. Jadi pakai tanganmu untuk bekerja, asalkan bekerjanya dengan cara-cara yang benar.